Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Thayyib, langsung saja tidak memperpanjang qadimah. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang 3 guru-guru Imam Bukhari. Yang pertama yaitu Ishaq bin Rahawai rahimahumullah. Yang kedua Iman Abi Hatim Ar-Razi. Dan yang ketiga adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi guru-guru Imam Bukhari yang bernama Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau ini, Abu Bakar bin Abi Syaibah ini adalah lautan ilmu dan lambang kokohnya kekuatan hafalan pada masanya. Kemudian para ulama juga bersepakat akan kekuatan hafalannya beliau dan bahkan predikat penghulu para hufaz melekat pada dirinya. Nama panjangnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Al-Qadi Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman bin Kuwasta rahimahullah. Beliau ini sangat populer dengan panggilannya yaitu Abu Bakar yang merupakan nisbat kepada kakeknya. Beliau ini lahir pada tahun 159 Hijriah atau bertepatan dengan 775 Masehi. Sejak kecil, Abu Bakar tumbuh di lingkungan religius dan keluarga yang berbasis agama. Ayahnya adalah Muhammad yang merupakan seorang qadhi, hakim di Persia. Sang ayahanda adalah orang yang thiqah atau terpercaya sebagaimana ditegaskan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah dan yang lainnya. Kemudian bayangkan saja saudara kandungnya Abu Bakar bin Abi Syaibah ini merupakan seorang hafiz yang bernama Utsman bin Abi Syaibah dan satu lagi bernama Al-Qasim bin Abi Syaibah. Kemudian adapun Ibrahim bin Abu Bakar adalah putranya dan Al-Hafiz Abu Ja'far Muhammad bin Utsman adalah keponakannya. Kakeknya Abu Bakar bin Abi Syaibah ini bernama Ibrahim dengan panggilannya itu Abu Syaibah. Beliau ini adalah seorang qadhi di Wasit. Bahkan putra-putranya adalah para ulama yang senantiasa memenuhi majelis-majelis ilmu para ahli hadis. Kemudian Yahya bin Abdul Hamid Al-Himami rahimahullah mengatakan, anak-anak Ibnu Abi Syaibah adalah para ulama. Mereka berdesak-desakan dengan kami setiap kali kami belajar dari ahli hadis. Mereka semua ini adalah para pembendaharaan ilmu dan hadis. Namun yang paling terhormat lagi terkenal di antara mereka adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah. Sejatinya Abu Bakar berasal dari Wasit, sebuah kota tua yang berada di Irak antara kota Baghdad dan kota Basrah. Namun kemudian beliau singgah di Kufah dan meninggal di sana. Kemudian di kota itulah ia meriwayatkan banyak hadis dari sekian banyak ulama. Kemudian guru dan muridnya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sejak kecil, beliau ini telah belajar ilmu agama dengan berbagai disiplin ilmu. Gurunya yang paling senior dari sekian banyak itu adalah Syarik bin Abdullah Al-Qadi rahimahullah. Dalam hal usia dan hafalan, beliau ini selevel dengan ulama-ulama besar seperti Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawai, dan Ali bin Al-Madini. Yahya bin Ma'in itu lebih tua beberapa tahun di antara mereka.
Kondusifnya lingkungan saat itu sangat mendukung perjalanan ilmiah Abu Bakar dalam belajar ilmu agama. Pada usia 14 tahun, Abu Bakar telah mendengarkan hadis dari gurunya tadi, Syarik bin Abdillah. Samping itu, beliau juga meriwayatkan dari ulama-ulama ternama seperti Abul Ahwas, Abdullah bin Idris, Abu Bakar bin Ayyash, Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Waqi bin Al-Jarrah, Yahya Al-Qattan, Ismail bin Iyas, dan yang lainnya. Kemudian sejumlah ulama besar pernah mengambil riwayat dari Abu Bakar bin Abi Syaibah ini. Semisal Ahmad bin Hambal, Abu Zur'ah, Abu Bakar bin Abi Asim, Baki bin Makhlad, Muhammad bin Wahdah. Beliau ini adalah seorang pakar hadis dari negeri Andalus. Al-Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian ada Abu Hatim, Ar-Razi, Ya'qub bin Syaibah, Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Kemudian para ulama pemilik kitab Sahih dan Sunan itu meriwayatkan dari hadis-hadis beliau. Kecuali At-Tirmizi, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah itu meriwayatkan dari Abu Bakar ini tanpa perantara. Kemudian adapun An-Nasai, beliau juga meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah ini, tapi beliau ini melalui perantara. Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, bahkan lebih dari 1000 hadis. Dalam sahihnya Muslim, beliau ini selalu menyebutkan panggilannya dengan panggilan kakeknya. Ya. Kemudian sedangkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari beliau 30 hadis dengan menyebutkan namanya dan panggilan kakeknya, kunyah kakeknya. Jika disebutkan nama Abdullah bin Muhammad di antara gurunya Al-Bukhari, maka yang dimaksud itu adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah rahimahullah adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan akidah yang lurus. Kemudian salah satu pembuktian tentang hal itu adalah berbagai karya tulisnya yang syarat dengan faidah ilmiah. Seperti Kitabul Imam yang kemudian ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullah. Kitab ini bertemakan definisi iman yang benar menurut ahlus sunnah wal jamaah, sekaligus bantahan terhadap kelompok menyimpang seperti Khawarij dan Murji'ah. Kemudian kitabnya yang lain adalah Kitabus Sunnah, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan fatwa Hamawiyahnya. Al-Lalikai, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya menyebutkan beliau dalam deretan ulama ahlus sunnah yang istiqomah di atas jalan salaf. Demikian pula dalam berbagai pernyataannya, Abu Bakar ini menegaskan bahwa siapa saja yang tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan mereka itu bukan makhluk, maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Keilmuan dan kekuatan hafalan Abu Bakar bin Abi Syaibah ini menuai pujian ulama dari masa ke masa. Secara global, ulama sepakat tentang keadilan dan kekuatan hafalannya Abu Bakar bin Abi Syaibah ini dalam meriwayatkan hadis. Kemudian langsung saja kita ke karya tulisnya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah rahimahullah sangat produktif dalam menghasilkan berbagai karya tulis. Di antara karya monumentalnya itu adalah Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kitab ini terdiri dari 15 jilid dan terhitung sebagai kitab induk pengetahuan hadis dan atsar. Penulis menyusun kitab ini dengan sistematika ilmu fikih setiap bab beserta dengan hadis-hadisnya. Dimulai dengan kitab Thaharah dan diakhiri dengan kitab Al-Jamal, Wasifin, wal Khawarij.
Kitab ini mencakup 37.251 hadis. Musnad. Di antaranya ada yang marfu, mauquf, dan maktub. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang kitab ini, tidak ada seorang pun yang menyusun kitab ini seperti tidak ada seorang pun yang menyusun kitab seperti ini sebelum dan sesudahnya. Pujian Ibnu Katsir ini menggambarkan betapa kitab ini memiliki nilai lebih dan keistimewaan dibanding kitab lainnya. Tidaklah Ibnu Katsir menyandangkan pujian tersebut, melainkan kepada kitab yang memang berhak mendapat pujian seperti itu. Selain itu, beliau juga memiliki kitabul musnad, kitab musnad dengan nama Musnad Ibnu Abi Syaibah. Kitab ini terdiri dari 2 juz dan memuat 999 hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kitab musnad ini hanya mencantumkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain halnya dengan kitab musannaf yang juga memuat athar sahabat dan ulama generasi setelahnya. Termasuk di antara karyanya adalah kitab Al-Iman, kitab Tafsir Ibnu Abi Syaibah, kitab Thawabul Quran, kitab Tarikh, kitab Al-Awail, kitab As-Sunnah, kitab Al-Maghazi, kitab Al-Futuh, kitab Al-Fitan, dan lain-lainnya. Imam Bukhari rahimahullah juga menjelaskan bahwa Ibnu Abi Syaibah ini wafat pada bulan Muharram tahun 235 Hijriah. Menurut penuturan sebagian ulama, beliau wafat pada waktu Isya yang terakhir. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan keutamaannya kepada beliau. Jadi sampai di sinilah yang dapat saya paparkan tentang biografi Abu Bakar bin Abi Syaibah, yaitu gurunya Imam Bukhari, salah satu guru Imam Bukhari. Dah. Nampak nggak gambarku? Nampak. Tutup. Toyib, mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan. Semoga yang kami paparkan dapat dipahami oleh teman-teman dan bermanfaat untuk wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.